Selamat pagi dan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir di tempat ini. Salam kenal, saya Airlangga Julio sebagai salah satu kuasa hukum, dan di sini juga bersama dengan rekan-rekan kuasa hukum. Di sebelah kiri ada Bang Algi Fari Aksa, dan juga ada Bung Gede dari pengurusan Partai Buruh, dan juga ada Bung Titus sebagai salah satu kuasa hukum, dan Bang Ferry Amsari sebagai Kak Suarpo tim kuasa hukum juga, dan juga ada Bung Lando di paling kiri sebelah sana. Rekan-rekan media, kami di sini terdiri dari dua kantor hukum, Amar Law Firm and Public Interest Law Office dan Temis Indonesia, akan mendampingi Partai Buruh nantinya untuk mengajukan judicial review terhadap pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang berisi ketentuan tentang presidensial threshold. Dan juga seperti yang rekan-rekan media ketahui, Partai Buruh secara konsisten sejak awal selalu menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Sejak masih dalam embrio berbagai sayap pergerakan dan konfederasi serikat, Partai Buruh telah mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di tahun 2020, kemudian juga mengajukan judicial review pengujian formil Undang-Undang 6 tahun 2023 yang sekarang sedang berjalan. Menyambut dari konsistensi Partai Buruh tersebut dan melihat situasi demokrasi, Partai Buruh memandang perlu untuk menguji juga secara materi ketentuan presidensial threshold. Salah satu alasannya karena jika ketentuan ini terus ada dan menjadi ketentuan yang tidak dapat diubah, tentu Partai Buruh akan tersandra, dan Partai Buruh tidak dapat mengusung capres dan cawapresnya independen dan tidak menjadi tergabung dalam capres dan cawapres pendukung Undang-Undang Cipta Kerja. Intinya, Partai Buruh tidak ingin untuk bergabung atau menjadi koalisi dengan parpol-parpol pendukung Undang-Undang Cipta Kerja. Itu adalah sikap tegas dan konsistensi Partai Buruh yang selama ini terus dilakukan, dan saat ini dan untuk beberapa minggu ke depan sikap tersebut menjadi wujud konkret dengan permohonan judicial review ketentuan pasal 22 Undang-Undang Pemilu tentang presidensial threshold. Untuk penyampaian sikap maupun hal-hal lainnya yang berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan ataupun dari pengurusan Partai Buruh. Bung Gede mungkin ingin ada yang disampaikan. Bang Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambahkan, jadi sebagaimana kita ketahui, untuk mencalonkan presiden di Indonesia ada thresholdnya, yaitu 20% dari perolehan suara. Dan uniknya 20% itu adalah suara yang diperoleh pada pemilu sebelumnya, yaitu pada pemilu 2019. Lalu apa konsekuensinya? Hanya partai-partai tertentu saja yang, atau koalisi partai yang bisa mencalonkan presiden. Dan kalau kita mengutip ahli gitu ya, misalnya kayak Bivitri Susanti kemarin ada artikelnya soal kartel politik. Jadi kami sepakat dengan narasi tersebut bahwa politik Indonesia itu politik kartel. Jadi hanya orang tertentu yang bisa, ataupun elit-elit tertentu yang bisa mencalonkan seseorang menjadi presiden. Nah, partai-partai baru, partai alternatif ataupun yang memiliki calon alternatif itu tidak mungkin untuk mencalonkan diri sebagai presiden, ataupun tidak mungkin mencalonkan seseorang menjadi presiden, walaupun calon tersebut sangat luar biasa kompetensinya, pengalamannya, dedikasinya untuk Indonesia, profilnya, latar belakang, anti korupsi, pro HAM, dan seterusnya. Tidak mungkin itu akan bisa didorong menjadi presiden kita ketika presidensial threshold ini masih ada. Dan terkait Partai Buruh mungkin juga bisa disampaikan oleh Bung Iqbal. Partai Buruh ini muncul dengan gagasan satu gagasan bersama, misi bersama. Salah satunya adalah penghapusan Undang-Undang Cipta Kerja, menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, bagaimana mungkin partai ini bisa terus eksis, visi misinya itu terus berjalan jika
calon-calon presiden yang saat ini disodorkan itu pro cipta kerja, bukan dari partai buruh sendiri atau setidaknya orang yang calon yang ingin membatalkan undang-undang cipta kerja. Jadi kami berharap dari judicial review ini, walaupun pada faktanya sudah 30 kali setidaknya 30 kali permohonan judicial review terkait presidensial threshold ini, kami berharap permohonan ke-31 ini bisa memenangkan kita gitu, bisa mengubah kita. Lalu apa bedanya? Kenapa berbeda permohonan 30 yang lain dengan permohonan sekarang? Tentunya dengan plus minus. Karena satu, sekarang menjadi permohonan adalah partai buruh itu sendiri yang ingin mencalonkan capres alternatif di luar sekarang yang beredar selama ini gitu. Kemudian tentunya dengan, makanya ada Bang Ferry Amsari di sini, ya tentunya dengan argumentasi yang lebih solid, yang mungkin juga mengkombinasikan segala berbagai macam argumentasi yang sudah ada. Jadi kami berharap permohonan ini bisa lebih dari sebelumnya dan ada pembeda sehingga terketuk hatinya hakim MK untuk mengabulkan. Karena sebelumnya juga sudah ada judicial review ataupun permohonan terhadap presidensial threshold ini, komposisi hakimnya cukup tipis. Jadi ada hakim-hakim yang percaya bahwa presidensial threshold ini adalah masalah bagi demokrasi di Indonesia gitu. Nah, jadi kalau kita bicara kartel, kita bicara oligarki, mereka main dalam level yang paling ultimate, paling besarnya adalah menentukan calon-calon presiden ataupun cawapresnya. Nah, itulah yang perlu kita geser ataupun perlu kita dobrak. Mungkin itu awalan dari saya, dari Temis, Bang Ferry, Lavo mungkin bisa menambahkan bukti itu, silakan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman media, Pak Presiden Partai Buruh, Bang Titus, Mas Gede, teman-teman kuasa. Kami mau menjelaskan kenapa Partai Buruh mengajukan perkara ini. Tadi sudah diungkit oleh Aldi dan Angga. Saya menyebutnya ini sebagai upaya menyandera partai-partai lain selain partai parlemen yang memiliki kursi yang pantas mengajukan calon presiden untuk tidak bisa bersaing secara sehat dalam pemilu 2024. Jadi Partai Buruh salah satu partai yang disandera oleh ketentuan pasal 222 Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Kenapa bisa terjadi penyanderaan partai seperti ini? Karena pembentuk undang-undang tidak patuh dan taat kepada ketentuan Undang-Undang Dasar. Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar itu eksplisit menyebutkan bahwa calon presiden dan atau calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu sebelum penyelenggaraan pemilu. Ini bunyi pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Satu, yang boleh mengusulkan itu adalah partai atau gabungan partai. Lalu kemudian tidak disebutkan syarat-syarat lain selain itu. Dan prosesnya ditentukan sebelum pemilu dilakukan. Artinya kalau berdasarkan pasal 6A ayat 2, Partai Buruh berhak secara konstitusional mengajukan calon presiden dan atau calon wakil presiden. Tapi apa yang dilakukan partai-partai di parlemen agar dominasi pengusulan calon presiden itu hanya milik mereka, maka mereka membentuk pasal 222 atau 222 dari Undang-Undang Pemilu yang bunyinya berseberangan dengan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar, yaitu calon presiden dan atau wakil presiden dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki 20% jumlah kursi DPR
atau 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. Lihat, konstruksi pasalnya sudah sesat. Pada pemilu sebelumnya. Padahal ketentuan 6 ayat 2 mengatakan sebelum pemilu. Jadi partai menyatakan calon itu sebelum pemilu, bukan ditentukan dari hasil pemilu sebelumnya. Konstruksi ini celaka bagi demokrasi. Kenapa? Ini tidak akan mengubah kepentingan parlemen yang ada saat ini yang berkaitan dengan pemilu sebelumnya. Apa maksudnya? Partai yang berwenang mengajukan presiden hari ini akan berputar-putar ya, menjadi partai yang juga akan berhak pada pemilu berikutnya untuk mengusulkan calon presiden. Kenapa begitu? Logika politik yang tidak pernah bisa dibantah dari hasil penelitian dimanapun, bahwa partai yang berhak mengajukan calon presiden, maka partai itulah yang akan mendapat perolehan suara yang lebih banyak. Ini yang disebut dengan istilah efek ekor jas. Kalau teman-teman tahu ekor jas itu taksedo ya, dia 2 ekornya, pasti sama panjang, ya mungkin timpang sebelah. Apa maksudnya? Kalau ada partai yang mengajukan calon presiden, maka otomatis suaranya akan beriringan di parlemen, panjangnya, banyaknya. Ya. Jadi kalau partai A hari ini bisa mengajukan calon presiden, otomatis jumlah suaranya akan lumayan besar, sebanyak jumlah kurang lebih ya, jumlah suara presiden. Jadi di parlemen dia lagi nanti akan lebih banyak. Kalau dia hari ini nomor 1, kemungkinan paling nomor 2 atau nomor 3. Nah artinya 1 dan 2, 3 ini juga akan dapat mengajukan calon presiden berikutnya. Mereka lagi yang akan lebih banyak. Jadi ini adalah siklus ya, yang mereka buat sendiri agar mereka terus berkuasa. Publik pemilih tidak punya alternatif, karena mereka akan cenderung secara preferensi politik ya, memilih partai yang punya calon presiden. Jadi kita dipaksa ya untuk kemudian memilih partai yang itu lagi. Makanya kalau teman-teman lihat tuh, partai 6 besar ya, 10 besar paling banyak ya, partainya itu saja. Tidak ada partai baru yang kemudian bisa mengubah suasana politik karena pemilih dipaksa untuk itu. Nah ini tidak sehat. Dalam Undang-Undang Dasar semua partai berhak, karena semua partai berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan menurut pasal 28. Jadi teman-teman sekalian, saya menyebutnya ini sandera tidak hanya bagi partai buruh, tapi sandera bagi kita semua untuk menata demokrasi kita menjadi lebih baik. Nah pertanyaannya timbul, apa hebatnya partai buruh dan kuasanya kemudian mengajukan permohonan yang sudah disinggung Algif tadi sudah 30 kali. Apa istimewanya yang satu ini? Kami menemukan fakta-fakta baru. Satu, kami menemukan alasan yang berbeda. Sudah diungkap oleh Algif tadi, bahwa partai buruh kemudian merasa dirugikan, dipaksa, dibelenggu. Mereka tidak menginginkan partai-partai yang mendukung calon presiden tertentu, yang partai-partai itu adalah pendukung Undang-Undang Cipta Kerja. Itu satu. Kedua, kami menemukan suasana yang berbeda di Mahkamah Konstitusi. Apa itu? Selama ini Mahkamah Konstitusi kalau sudah ada kalimat dapat diatur lebih lanjut dengan undang-undang atau dikenal dengan open legal policy. Teman-teman baca pasal 22E, nanti soal-soal pemilu itu diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Kalau ada kata-kata diatur lebih lanjut dengan undang-undang, dalam undang-undang itu disebut open legal policy. Nah dulu kalau sudah bahas pasal 222 ini, cara MK mengelak dari tanggung jawabnya adalah mengatakan ini open legal policy. Jadi silahkan parlemen dan pemerintah mengaturnya dalam undang-undang. Nah sekarang terjadi perbedaan. Teman-teman ingat putusan 112 PUU 20 Romawi tahun 2002 tentang pimpinan KPK sanksinya? Ketentuan itu sebenarnya open legal policy, tapi oleh MK dikatakan itu tidak lagi menjadi konsep open legal policy. Kami berhak
menerjemahkan atau menafsirkan sendiri. Jadi MK sekarang tidak lagi menggunakan pasal-pasal open legal policy untuk menghindar dalam sebuah putusan. Makanya 30 kasus itu rata-rata kami tidak berhak memutuskan ini open legal policy. Nah, gara-gara putusan KPK itu, MK sendiri sudah tidak lagi menggunakan rezim putusan open legal policy. Maka berlaku juga mestinya kalau mereka konsisten ya dengan ketentuan pasal 222 dan pasal 22E Undang-Undang Dasar. Karena disebutkan bahwa tata cara lebih lanjut soal pemilu diatur dalam undang-undang, maka waktu itu MK menghindar menafsirkan. Sekarang kami meminta MK berlaku adil untuk kemudian menafsirkan kehendak pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar dan tidak menyatakan bahwa ini adalah open legal policy. Jadi MK wajib menafsirkan apakah pasal 222 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak. Jadi tidak menghindar lagi. Nah, kalau konsisten saya yakin ini akan ditafsir MK apakah ini berkesesuaian dengan Undang-Undang Dasar atau tidak. Nah, kecuali MK sudah lupa putusan 112 ya. Nanti kalau MK lupa kita ingatkan dalam persidangan. Mudah-mudahan itu teman-teman kunci baru untuk demokrasi kita lebih baik. Kalaulah ini tidak dibuka, maka kita akan memilih calon presiden yang itu-itu saja. Setidak-tidaknya partai yang diberi kesempatan untuk mengajukan calon pasti hanya yang itu-itu saja. Dan pemilu berikutnya mereka lagi akan tampil. Sehingga publik pemilih tidak punya partai alternatif apapun untuk kemudian mereka berhak menyalurkan aspirasi dan representasinya dalam partai-partai yang berbeda. Demokrasi yang baik itu memberikan pilihan kepada pemilih, bukan menutup pilihan dan memaksa pemilih untuk memilih sesuatu yang tidak mereka kehendaki. Saya pikir itu dulu untuk pengantar teman-teman sekalian, karena saya yakin Pak Presiden yang ditunggu bukan kami dan Alvis ya untuk menyampaikan sesuatu, karena tugas kami nanti di persidangan MK untuk memaparkan lebih panjang dan lebih jauh alasan-alasan permohonan kami. Saya pikir itu dulu. Kalau Lavo ada tambahan? Sedikit bisa. Mungkin sedikit saja menambahkan terkait dengan bagaimana konsistensi MK dalam memutus perkara di Mahkamah Konstitusi, terutama judicial review seperti yang telah disampaikan oleh Bang Ferry terkait dengan batas umur ketua KPK begitu. Kita juga ingin kembali mengingatkan kepada MK bahwa mereka seringkali itu tidak konsisten dalam memberikan pertimbangan hukum di dalam tiap putusannya. Kita mengambil studi kasusnya terhadap 2 putusan terkait dengan presidensial threshold yang diajukan oleh 2 partai politik, yaitu partai politik pertama mengajukan GR terkait dengan presidensial threshold adalah Partai Umat pada tahun 2022, yang MK mengatakan bahwa mereka tidak memiliki legal standing karena tidak pernah dilakukan verifikasi secara administrasi maupun verifikasi faktual. Tetapi kepada Partai Kebangkitan Nusantara atau Partai PKN yang mengajukan GR yang sama pada tahun 2023 yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU, MK tetap mengatakan bahwa mereka tidak memiliki legal standing untuk mengajukan judicial review tersebut. Artinya, MK tidak memiliki batas yang jelas, standar yang jelas, variabel yang jelas untuk mengatakan sebuah partai politik memiliki legal standing untuk mengajukan judicial review. Sedangkan saat ini, kawan-kawan partai buruh memiliki alasan-alasan yang telah kami kurasi dan kami yakini bahwa ini dapat meyakinkan hakim konstitusi dan mengatakan bahwa partai buruh memiliki legal standing karena memiliki kerugian-kerugian konstitusional yang berhubungan dengan keberlanjutan partai buruh ke depannya di pemilu-pemilu berikutnya. Mungkin itu saja dulu Bang Ferry, terima kasih. Menambahkan dari rekan-rekan yang lain tadi, MK juga tidak boleh lupa bahwa di dalam persyaratan pemilihan kepala daerah di tahun 2015-2016 juga MK mengeluarkan satu putusan mencabut syarat minimal suara itu. Jadi hal ini bukan hal yang tabu untuk dilakukan oleh MK. Maka konferensi pers ini juga kami mengingatkan kepada Mahkamah Konstitusi
untuk tunduk kepada amanat rakyat, bukan hanya kepada kepentingan. Karena berbicara partai buruh yang mengusung daerah kesejahteraan welfare state ini, kalau menyerahkan perjuangannya pada calon-calon yang diusung oleh partai-partai yang sudah memenuhi 20%, itu mustahil buat kami. Maka kami bersama rekan-rekan yang ada di sini partai buruh akan mencoba menguji yang ke-31 kali presidensial threshold. Demikian mungkin ditambahkan oleh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kawan-kawan media, terima kasih telah hadir media cetak, online dan media elektronik, televisi, radio dan streaming. Dan tentu terima kasih pada kuasa hukum Partai Buruh yang mengajukan gugatan judicial review presidensial threshold 20% yang kita minta 0%. Jadi 0%. Bang Algi, Bang Ferry dan Titus dan kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Yang pertama, saya ingin menjelaskan latar belakang dulu Partai Buruh kenapa mengajukan judicial review presidensial threshold dengan meminta bantuan kuasa hukum yang memang mumpuni di dalam hukum-hukum ketatanegaraan termasuk masalah presidensial threshold. Partai buruh itu partai kelas. Partai kelas itu ada buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, buruh migran, pekerja rumah tangga, perempuan, ya, kelompok-kelompok perempuan, ya, baik perempuan termarginalkan ataupun aktivis, masyarakat adat, lingkungan hidup, dan penggiat HAM. Kemudian juga ada buruh informal, tukang ojek, tukang beca, supir, angkot dan lain sebagainya. Juga di sini ada disabilitas, ya, disabilitas, pensiunan, ya, kemudian juga kalangan milenial. Milenial itu kan 28 sampai 43 tahun. Itu buruh semua dan itu buruh kontrak dan buruh absorpsi. Itu di situ semua tuh milenial. Memang kalau Gen Z dia masih bersekolah atau sebagian baru ada yang magang. Tapi kan ayah ibunya kelas pekerja dan kita anggap rakyat jelata, ya. Kita nggak menggunakan terminologi rakyat kecil karena sudah ada yang menggunakan istilah rakyat kecil, tapi keputusannya untuk rakyat besar terus. Kalau kita menggunakan rakyat jelata. Nah, dari konstituen itu teman-teman bisa tergambarkan nanti di bacaleknya Partai Buruh. Nanti kan bisa dilihat di silonnya KPU. Tidak ada tukong, tidak ada pengusaha, tidak ada militer, ya, tidak ada dinasti-dinasti kelompok-kelompok elit, nggak ada. Ada PRT mantan dari Dubai, ada ojol, bahkan hadir salah satu ojol di sini. Ada pasti buruh perempuan, kemudian juga petani, ya, nelayan, itu juga banyak yang menjadi aktivis lingkungan. Ya. Dari konstituen itu nanti tercermin di bacalek. Silakan periksa. Ya, di silonnya kelihatan. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan tadi saya sekilas dari Bang Algif dan Bang Ferry, kami ingin ada kelompok ini juga bisa ikut dalam merumuskan kebijakan negara. Makanya alasan dihidupkan kembali Partai Buruh yang pernah didirikan oleh Bang Mokhtar Pakpahan, satu-satunya alasan karena Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Tadi disinggung semua 7 partai politik pro Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2 partai politik PKS dan Demokrat yang menolak pun kami pernah uji di tahun 2020 waktu Undang-Undang Cipta Kerja disahkan tanggal 5 Oktober 2020. Kami udah minta tuh 2 partai ini jadi saksi fakta, tapi nggak mau. Kesimpulan kami ini hanya lip service aja. Bahkan kita ajak bareng-bareng sayap politiknya untuk gabung dalam aksi-aksi juga nggak mau. Jadi ini hanya lip service. Akhirnya kita menyatakan sama aja. Nah, dalam kasus yang sama juga 2 partai politik ini tahun ini kita minta untuk datang aja lah sebagai cerminan bahwa mereka itu tidak setuju dengan Omnibus Law. Sidang uji formil 2 kali DPR dan Presiden dipanggil, dua-duanya manggil, termasuk 2 partai politik. Maksud kita itu datanglah minimal di aksinya Partai Buruh dan Gerakan Serikat. Enggak juga. Berarti kesimpulannya hanya permainan isu lip service aja. Oleh karena itu Partai Buruh merasa
mewakili kelas pekerja kelas bawah itu, dirugikan hak konstitusionalnya. Maka kami mengajukan 4 undang-undang yang sangat merugikan akibat kepemimpinan. Jadi Partai Buruh percaya benar kepemimpinan dalam prosesnya pemilihannya buruk, pasti hasilnya buruk. Itu ditandai dengan 4 yang kita gugat. 1, Undang-Undang Cipta Kerja sebagai dasar dihidupkan kembalinya Partai Buruh. Karena kepemimpinannya buruk, dari proses yang buruk, maka produk undang-undangnya pasti buruk. Ya, Cipta Kerja. Bahkan tidak hanya Cipta Kerja, Undang-Undang P3 pun kami judicial review waktu itu Pak Menteri kita minta untuk jadi saksi kalau nggak salah. Tapi udah kemudian diputuskan tuh. Ya, kemudian juga Undang-Undang KUHP, ya, Undang-Undang PPSK itu ya terkait dengan pengambilan JHT, Undang-Undang KPK, semua itu bagi Partai Buruh sangat dirugikan akibat proses politik yang dihasilkan dari kepemimpinan yang buruk, yang Bang Fedal disebut tidak ada alternatif pilihan. Bahkan kami menyebutnya adalah munafik dan pengecut. Kalau sidang di DPR hadir, hotel-hotel mewah hadir, giliran dipanggil di sidang MK enggak pernah hadir. Karena dia tahu begitu teman-teman media mewawancarai kan dia harus jawab, Bapak setuju nggak dengan Omnibus Law? Kalau dia bilang setuju, ya kita kampanyein. Nih media kan yang kita share aja hasil media, dia tahu itu, makanya dia nggak hadir. Termasuk 2 partai politik itu, kalau Bapak nggak hadir, kenapa Bapak katakan menolak? Kenapa Bapak nggak ikut aksi-aksi saya politiknya? Kalau di luar negeri biasa itu. Saya kampanye untuk Lula, saya kampanye untuk Obama, itu biasa. Saya politik itu digerakkan itu biasa. Ya, oleh karena itu, saya juga waktu itu ketemu Stefan Löfven, Perdana Menteri Swedia, terakhir Perdana Menteri di Finlandia, mereka juga biasa menggerakkan saya politik itu. Kalau di partainya kalah, saya politik yang digerakin. Itu biasa supaya konstituennya tetap percaya dengan partainya. Itu jadi latar belakang. Nah, oleh karena itu ada 4. 1, Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, presidensial threshold. Karena dia harus dihancurkan dulu. Bahasa kita hancurkan presidensial threshold 20%. Karena proses ini yang mengakibatkan kita nggak punya pilihan untuk memilih siapa calon presiden yang terbaik buat bangsa ini. Yang ketiga, parliamentary threshold. Nah, 3 ini kami menyebutnya di luar yang 1 ya, ditambah 1 nanti Undang-Undang Kesehatan yang ketiga, 4 Undang Kesehatan. 3 ini kami menyebutnya demokrasi terpimpin tapi halus. Ini sistem demokrasi terpimpin. Lihat aja, koalisi-koalisi itu dibentuk berdasarkan presidensial threshold. Andai kan nggak ada presidensial threshold, kita nggak akan menjadi penonton dari sebuah proses di mana sangat penting kita memilih presiden. Kita penonton, koalisi A ngomong ke koalisi B pecah lagi koalisi C, koalisi KIB, KKI. Kita nggak ngerti apa dasar mereka memilih koalisi itu. Ini kan akibat itu maka kita nggak bisa mendapatkan seorang pemimpin yang kita harapkan menjadi seorang pemimpin. Demokrasi terpimpin. Apalagi kemudian presiden yang saat ini berkuasa pun secara terbuka maupun tidak terbuka, semi terbuka, itu melakukan hal yang sama. Nah, tentu hak konstitusi Partai Buruh yang konstituennya adalah kelas pekerja itu ya dirugikan sekali dengan sistem ini. Kemudian jumlah yang 56,4 juta kata BPS buruh formal. Buruh formal itu pasti kerja di perusahaan, di pabrik, apakah karyawan itu pasti kerja. Nah, kalau dengan anak 1, istri atau suami 1, itu jam sostek koefisien 1,4. 1,4 kali 5,4 juta itu ada 75 juta. Nah, kalau kita lihat dari total pemilih, katakan 2019 adalah sekitar 140 jutaan, 139, sekian juta, bukan yang 2000 sekarang, 2023 sekarang diumumkan ya. Itu kan setengah pemilih itu kelas pekerja menurut BPS. Nah, setengah pemilih ini tidak punya kuasa apapun untuk menentukan siapa yang akan merubah negeri ini. Pertarungan sudah dikalahkan dulu oleh wasit yang berpihak. Presidensial threshold itu, ya mereka itulah kami menyebut oligarki, melindungi diri sendiri, saling melindungi. Ini percaya mas seperti Bang Fendi tadi bilang, Bang Algif. Nanti mereka saling melindungi.
untuk tetap lolos 4%. Nggak mungkin lah 4% itu sekitar, kalau pemilih DPT 205 juta ya, 205 juta ya, kalau nggak salah DPT dibulatkan 205 juta. Katakan yang ikut suara sah nasional 80% aja, berarti sekitar 160 jutaan. 4% itu 6,4 juta. Saya yakin 2-3 partai terbawah nggak lolos, tapi akan diloloskan. Karena presidensial threshold dan parliamentary threshold itu. Makanya kita sebut demokrasi terpimpin. Undang-undang Cipta Kerja seperti bebek semua kan. Membebek semua. Undang-undang presidensial threshold dan parliamentary threshold. Yang parliamentary threshold bisa. Partai buruh udah ngitung simulasi. Kami akan dapat 30 kursi. Benar, lila. Saya yakin benar 30. Lembaga survei itu mau buat apa, pegangan aja. Ya, kita nggak ngapa-ngapain aja. SMRC ngasih 0,9, saingannya Perindo. Perindo udah punya media, punya duit, punya macam-macam toko. Lah kita tukang beca, PRT, guru. Itu aja udah dikasih 0,9. Perindo 1,1. Kita nomor bersaingan dengan Perindo. Bahkan di beberapa survei di atas P3. Di survei beberapa ya. Nah, itu sih nggak penting. Buat kita hanya masukan aja. 30 kursi itu kami dapatkan di 16 provinsi simulasi. Tapi kalau kita ambil suara terbanyak kedua dari bawah, ya kita pakai data 2019 dan 2014, total suara hanya didapatkan 4,57 juta. 4,57 juta. Kalau pakai sekarang 6,4 juta, Anda bayangkan, gara-gara parliamentary threshold 30 kursi itu kan papan tengah hilang. Udahlah, kita nggak bisa milih presidennya sesuai harapan kita. Dihilangin lagi hak konstitusional konstituen kelas bawah ini, yang kelas pekerja ini, 30 kursi simulasi di 16 provinsi itu hilang. Ini berikutnya habis presidensial threshold, maka kita masukin di parliamentary threshold. Dan baru yang terakhir adalah di undang-undang kesehatan. Jadi 4 JR, 4 judicial review yang kita akan akumulasi. Biarin aja, sakitin aja terus orang bawah. Nanti ada masanya kita gerakan mogok nasional. Partai Buruh akan total nih. Kita mempersiapkan mogok nasional terhadap 4 hal ini. Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian presidensial threshold, parliamentary threshold, karena 30 kursi kita hilang gara-gara nggak mencapai angka parliamentary threshold. Dan yang keempat adalah Undang-Undang Kesehatan. Bagaimana mungkin di Undang-Undang Kesehatan hak rakyat untuk mendapatkan hak sehat itu hilang? Karena apa? Mandatory spending dirubah menjadi money follow program. Kalau mandatory spending itu, berapapun biayanya terhadap rakyat yang sakit dibayar oleh BPJS. Maka ada istilah kontingensi. Kontingensi itu 9 prinsip di BPJS. Ini udah dilanggar juga. Di situ dibilang kalau terjadi sesuatu BPJS kekurangan anggaran, negara bayar. Nah, sekarang kalau BPJS di bawah Menteri Keuangan, dia nggak bisa mengeluarkan dana kontingensi. Mandatory spendingnya berdasarkan program, maka akan berakibat kepada iur bayar. Jadi misal kita rakyat kecil masuk BPJS sekarang nih, jaminan kesehatan, kemudian operasi jantung 100 juta, boleh jadi misal 50 juta dibayar oleh pasien, orang miskin, 50 juta dibayar oleh BPJS. Anda nggak ngerti, ini kita lagi diancam bener, udah semua diambil. Yang paling kecil hak sehat juga diambil. Nah, itulah latar belakang mengapa Partai Buruh kemudian meminta bantuan Bang Ferry, Bang Algif, dan kawan-kawan semua di tim kuasa hukum untuk kembali yang ke-31 ya, saya baru tahu juga. Yang ke-31 kita mengambil inisiatif presidensial threshold. Selain kajian hukum tadi, saya ingin menambahkan apa yang membedakan, pakai aksi. Nah, itu aja titik. Kasih tahu, kawan-kawan bisa sampaikan, pakai aksi. Nah, besok tanggal 20 Juli, tadi saya sudah tanya Bang Algif, katanya kita akan majukan 20 Juli kita aksi, ribuan buruh. Ya, 20 Juli kita aksi, nanti kita akan cari waktu yang pas seluruh Indonesia. Besok hanya tanggal 20 Juli itu aksi, menghantarkan dulu gugatan, mendaftarkan gugatan, sekaligus kita akan sampaikan juga karena itu ada sidang uji formil Cipta Kerja, ya, di situ juga ada sidang. Jadi kita jadikan satu. Sekaligus kita mulai menyampaikan mempersiapkan judicial review Undang-Undang Kesehatan. Kita bersama IDI ya, Partai Buruh. Partai Buruh itu artinya ada serikat buruh, ada serikat petani dan kawan-kawan kelas pekerja lainnya.
Nah, pada tanggal 20 Juli kita akan aksi. Aksinya akan terus bergulir. Dan selain aksi, kami akan kampanye internasional. Seperti Undang-Undang Cipta Kerja, karena saya ILO governing body, salah satu pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, akhirnya saya berhasil meyakinkan ILO melalui Konfederasi Serikat Buruh Sedunia (ITUC) bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sudah dinyatakan melanggar konvensi ILO. Dan itu akan ada namanya Direct Contact Mission. Direct Contact Mission itu yang dibentuk oleh Dirjen ILO. Dirjen ILO kan pemimpin tertingginya ILO. Dia akan memeriksa Undang-Undang Cipta Kerja. Memang nggak akan bisa pemerintah dipaksa untuk merubah, tapi akan diadakan kampanye-kampanye internasional. Misal blokade perdagangan. Dan kami sudah bersepakat di ITUC untuk melakukan di semua KBRI aksi besar-besaran untuk menekan pemerintah Indonesia menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Dibawa ke dunia Indonesia, saya dibilang anti nasionalisme. Saya bilang mana yang lebih nasionalisme? Orang yang memperbudak dengan sistem outsourcing dengan kelompok buruh yang ingin berjuang tidak ada perbudakan. Itu kan nasionalisme hanya mainan retorika. Nah, dalam kasus presidensial threshold 20%, kita akan kampanyekan juga bahwa tidak ada demokrasi di Indonesia. Demokrasi terpimpin ada, tapi demokrasi terpimpin. Kalau saya nggak salah, Timor Leste penduduknya sekitar 60 jutaan. Calon Perdana Menteri yang kemarin yang sana menang sampai 60 orang. Macron di Prancis, saya dapat kabar dari kawan Prancis waktu sidang ILO beberapa waktu yang lalu sebelum Macron maju, dia partai kecil, dia keluar dari Partai Sosialis. Partai Sosialis itu kan partainya buruh di Prancis. Mereka kesel, kok pemimpinnya gini-gini aja. Misal di Depok lah, begitu Kaisang muncul, panik orang kan, karena pemimpinnya begini-begini aja. Begitu padahal kita belum tentu Kaisang itu bagus atau tidak, teruji atau tidak, yang penting orang maunya berubah. Kan begitu. Kan yang terpikir orang gitu. Nah, Macron waktu itu orang kesel, walaupun buruh itu pendukung sekutu utamanya Partai Sosialis, kesel aja. Kok begini-gini aja Prancis? Demo-demo, bahkan pensiun dirubah-rubah oleh Partai Sosialis yang menyetujui perubahan jaminan sosial. Itu prinsip benar kalau di Eropa kan. Nah, akhirnya Macron maju dulu calon presiden, menang. Dia bentuk partai kecilnya begitu masuk pemilu legislatif, menang jadi partai besar. Nggak ada yang salah kan? Apa yang salah? Katakan sekarang ada 18 partai politik mengajukan calon presiden, atau di putaran 2 cuma 2. Tetap aja intinya kan 2. Daripada sekarang 3, tetap aja 2. Yang mending aja 18 sekalian, tetap 2 punya pilihan yang banyak. Apa yang keliru gitu loh dari pandangan-pandangan sederhana ini. Sehingga setidak-tidaknya kelompok buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja itu punyalah calonnya. Kami mengingat calon presiden alternatif, makanya di Rakernas salah satu presiden alternatif munculnya nama Najwa Shihab. Saya aja nggak tahu, itu muncul dari beberapa daerah, dari beberapa provinsi, kabupaten, kota. Artinya kan ada di daerah, dan itu bukan di Pulau Jawa lagi. Itu berarti kan pulau-pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur yang merasa mereka tidak diperlakukan adil. Munculnya nama Najwa Shihab. Ini kan sama waktu kayak kasus Chili, Beatriz González itu kayak model Najwa Shihab. Dia jurnalis, partai buruhnya dipimpin oleh Boris kan, yang memimpin demonstrasi mahasiswa miskin pada waktu itu. Mereka bikin partainya akhirnya berpendapat jangan ketua umum partainya. Dia bilanglah Beatriz González bagi calon presiden karena nggak ada presidensial threshold. Menang, tapi nomor 2. Menang nomor 2 Beatriz González, kayak model-model Najwa Shihab itu. Tapi begitu dia jurnalis, pintar, cerdas, cantik juga. Itu kadang-kadang kan cantik menjadi sesuatu daya tarik juga. Ada orang cantik mau berpolitik kan jarang-jarang orang cantik. Kalau orang berdandan berpolitik banyak, ya kan? Nah akhirnya kalah nomor 2. Tapi pemilu berikutnya maju. Memang Beatriz sudah nggak mau maju lagi. Majulah ketua umum Boris, menang sekarang. Jadi proses-proses yang terbuka, proses-proses yang demokratis, memberikan ruang orang-orang baik sesuai kepentingan kebutuhannya itu muncul. Kasus Beatriz itu seperti model partai buruh tiba-tiba misal alternatifnya di Rakernas loh resmi Najwa Shihab. Saya sekali lagi nggak tahu tuh kenapa bisa muncul nama itu muncul dari bawah. Nah, ini menjadi penting proses-proses ini. Ya, karena kita tidak ingin ada demokrasi terpimpin. Itu prinsip. Ada demokrasi tapi terpimpin, kita mau lawan.
sampai kapanpun. Maka yang membedakan tadi, kita akan gerakan aksi massa. Selain aksi massa, kampanye internasional. Kan saya yang governing body, saya bikin email aja, semua pasti dunia akan bereaksi. Dan jangan lupa seperti Brazil, itu kan partai dos Trabalhadores, partai buruh. Norwegia, Finlandia, Antonio Albanese, itu kan partai buruh. Kita akan minta serikat-serikat buruh, sekutu utama partai buruh itu, untuk mengkampanyekan ini tentang demokrasi terpimpin. Nah, yang ketiga, ya kami tentu berharap misalnya kayak Bang Ferry bisa mengumpulkan guru-guru besar, kayak model kemarin kita ngelawan sistem pemilu tertutup. Kalau giliran urusan DPR, urusan internal mereka akan kenceng, tapi urusan rakyat mereka nggak peduli. RUU PPRT aja nggak pernah disahkan, 18 tahun, pokoknya urusan rakyat dia nggak peduli. Makanya kami mosi tidak percaya. Betul, kami partai politik, tapi kami ingin diberikan ruang yang sama. Biar kita tentukan kamu atau kami yang bisa merubah negeri ini. Kalau cuma oligarki begini apaan? Ya, karena itu kita akan menggalang itu kampus-kampus, guru-guru besar. Kayak kemarin lah petisi, kita bisa change.org. Pokoknya sekarang kita lawan abis. Buruh punya masa, silakan aja, sakitin terus. Nanti lama-lama kesadaran kelasnya kan muncul. Ya, oh iya bener ya kita diinin. Nah, kita minta kampus-kampus tuh ngomong, ya kita adakan seminar-seminar, mahasiswa turun. Saya udah ngomong dengan beberapa kelompok mahasiswa turun. Kalau lo mau rubah negeri ini lo turun, nggak bisa lo cuma di kampus doang. Biarlah guru-guru besar itu yang ngomong, pemikir-pemikir itu yang ngomong. Apalagi kuasa hukum kita relatif, insya Allah bisa menguasai. Ya, Bang Ferry, Bang Agim dan kawan-kawan semua. Saya akan lakukan, kita minta lakukan itu. Oh kalau ada yang nggak setuju dengan partai buruh, nggak apa-apa. Yang penting lo setuju presidensial threshold, jadi hapus. Nah, nggak apa-apa. Nggak memilih partai buruh, nggak setuju partai buruh masih dianggap main setengah-setengah, nggak apa-apa bagi saya. Yang penting presiden threshold kita bersatu. Itu yang dilakukan oleh Bori di Chili. Dia melakukan pemogokan umum. Itu yang Bori lakukan di Chili. Itu yang dilakukan oleh Lula. Kan saya ikut kampanye Lula kemarin. Kami di internasional itu digerakin. Nanti saya akan minta mereka kirim video-video pendek bahwa menolak presidensial threshold, tidak ada demokrasi. Lula begitu. Saya mendukung Lula karena tidak ada demokrasi. Bebaskan Lula, free Lula, macam-macam. Nah, saya nanti akan minta ITUC untuk menggerakkan itu juga. Ini nggak ada pilihan. Cuma waktunya pendek. Ya, September, Oktober udah ada pendaftaran. Nggak apa-apa. Manjada wajada, kalau kita sungguh-sungguh Tuhan akan kasih jalan. Kun fayakun. Siapa yang bisa melawan Tuhan? Kalau dia udah berkata berkehendak, agama apapun mengajarkan itu, maka jadi. Nah itu aja. Undang Cipta Kerja juga dulu orang bilang cuma pakai bersyarat itu, inkonstitusional bersyarat. Tanggal 8 Oktober saya terbuka menyatakan mogok nasional. 120 kota hancur-hancuran tuh tanggal 8 Oktober. Karena saya kesal berdua Bung Andi itu 5 Oktober kok disahkan padahal mereka 8 Oktober kita udah merancang mogok nasional 6, 7, 8 karena 8 mau disahkan. Udah keluar di YouTube bahwa kita akan, saya minta mewakili kawan-kawan buruh mogok nasional seperti waktu itu, waktu penutupan jalan tol 120 kabupaten kota kan hancur-hancuran. Lampung hancur, saya kesana hancur semua Lampung. Yang penting siapa yang berani mengumumkan, itu aja di negeri ini. Kalau nggak ada yang berani ngumumin, nggak jadi-jadi gitu. Negeri ini kan siapa berani mengumumkan secara terbuka. Bukan sok-sokan ya, bukan. Karena banyak orang yang sebenarnya juga tidak suka dengan sistem politik yang seperti ini. Cuma kan nggak ada yang berani untuk pengumuman. Nah, waktu itu mogok nasional kan boleh. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 kan boleh. Undang-Undang 21 2000 bahkan itu bilang serikat buruh adalah yang mengorganisir pemogokan. Jelas itu boleh. Fungsi serikat buruh di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Kalau saya nggak salah pasal 4, dua undang-undang tidak saya gunakan. Bisa jadi kita kalau udah mulai bergulir kencang dengan berbagai upaya tadi, yaitu tadi satu ya, aksi-aksi, kemudian kampanye internasional tentang demokrasi terpimpin, negara terkaya nomor 7 di dunia secara purchasing power parity. Kok demokrasinya begini? Ya. Kemudian Gini indeksnya, pertumbuhan ekonomi di atas 5%, tapi Gini rasionya mendekati Gini indeks atau Gini rasionya itu 0, kalau Bank Dunia 0,42. Kalau Bappenas 0,39, itu kan jelas itu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin akibat kepemimpinan pro kepada
liberalisasi dan kapitalisasi modal. Boleh nggak? Boleh, tapi jangan lu larang orang kecil mau ngelawan. Kan udahlah kamu pilihan ada liberalisasi dan kapitalisasi, tapi orang yang ngelawan ini di kelas di kelas pekerjaannya dilarang. Ini kan nggak adil. Mereka kan kalau mau ya udah lo nggak apa-apa pilih jalur kapitalisasi, liberalisasi, liberal ya, pilihan politik yang liberal. Tapi ternyata mereka nggak bolehkan kita untuk melawan ideologisasi mereka. Nah, itulah yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan ini memberikan warna tersendiri. Demikian, saya kembalikan pada Aldi. Terima kasih. Terima kasih Bung Said dan rekan-rekan kuasa hukum. Kami membuka sesi tanya jawab yang pertama kepada rekan-rekan media, jurnalis maupun kawan-kawan yang ada di ruangan ini, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Oto Idris dari Matra News. Menarik sekali pada diskusi ini. Kita semua saya baru dikasih undangan dari Bu Angelina Pancasila. Oleh karena itu saya pikir tadi menarik bahwa tentang undang-undang kesehatan itu memudahkan masyarakat tentang undang-undang. Kemarin waktu kita pantau di DPR bahwa cuma hanya 2 partai yang menolak dan tidak ikut dalam rancangan undang-undang kesehatan itu PKS dan Demokrat. Nah, pertanyaannya adalah Partai Buruh kan belum masuk dalam ranah di parlemen. Apakah iya dalam proses itu Partai Buruh bisa mendesak pemerintah untuk tidak mengesahkan rancangan undang-undang kesehatan itu? Nah, yang pertama, yang kedua bahwa secara fisik bahwa Partai Buruh akan turun di lapangan karena dengan ketidakpuasan tadi. Oleh karena itu saya pikir dorongan-dorongan dari Partai Buruh sehingga mempengaruhi opini apakah nanti terlepas dari parlemen threshold 20% itu akan akan bisa diterima di Mahkamah Konstitusi apa tidak, atau ditolak atau tidak. Terus kalau ditolak, apa langkah-langkah berikutnya yang dilakukan oleh Partai Buruh? Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya. Halo, selamat siang. Saya dari Persa dengan Daud dari Indonesia Berbayangkara. Ingin menanya sesuatu. Ini kan Partai Buruh, otomatis Partai Buruh itu memperjuangkan dan memberikan kesejahteraan terhadap buruh, terutama hak buruh. Adakah konsep-konsep yang direncanakan oleh Partai Buruh ini untuk para buruh sendiri agar bisa bersejahtera dalam pekerjaannya? Dan bagaimana dari pihak kementerian sendiri, apakah sudah berkolaborasi dengan partai ini sendiri, Pak? Dan terima kasih, Pak. Ada yang soal presidensial threshold? Masih ada pertanyaan? Mungkin berkaitan dengan presidensial threshold itu sendiri? Oke. Atau mau ditanggapi oleh Bung Said dan kawan-kawan yang lainnya, silakan. Terima kasih. Nanti saya akan singgung tentang presidensial threshold. Tapi pertanyaan pertama soal apakah memungkinkan Partai Buruh menentukan sesuatu yang dibahas di parlemen, sementara mereka di luar. Perlu diingat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu dinyatakan inkonstitusional bersyarat adalah salah satunya peran dari Partai Buruh. Hanya kan rezim Undang-Undang Cipta Kerja ini kan lebih licik ya, sehingga begitu sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, keluarlah Perpu ajaib itu ya, Perpu yang mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja itu kalau niatnya baik bisa saja dicabut oleh pemerintah sehingga tidak ada berlaku Undang-Undang Cipta Kerja.
Tapi sekali lagi Undang-Undang Cipta Kerja itu target oligarki, dan saya pikir hal yang sama sedang terjadi di Undang-Undang Kesehatan, dan bukan tidak mungkin peran partai buruh akan sangat signifikan untuk membatalkan undang-undang ini jika kemudian upaya-upaya yang sama yang dilakukan. Yang saya tidak tahu kalau undang-undang kesehatan, omnibus kesehatan ini ikut digagalkan oleh teman-teman partai buruh, apakah akan keluar perpu? Nah, itu saya tidak tahu. Kayaknya sudah jadi kebiasaan. Kemudian apakah argumentasi partai buruh akan ditolak di Mahkamah Konstitusi? Yang argumentasi yang mana? Yang undang-undang kesehatan atau ambang batas? Parlementer ambang batas 20%. Ya, makanya kami menyinggung ada perbedaan signifikan dari permohonan yang 30 sebelumnya dengan yang 31 saat ini. Yang sebelumnya MK masih punya rezim yang namanya open legal policy. Ini cara MK menolak membahas substansi. Ya, ini bahasanya open legal policy di parlemen saja. Kami tidak ikut membahas. Tapi MK melalui putusan 112 sudah tidak lagi punya kebiasaan untuk menolak pembahasan substansial jika ada konsep open legal policy. Jadi ada nuansa yang berbeda. Nah, ini yang kita duga akan meruntuhkan argumentasi open legal policy. Jadi kita akan masuk ke sana. Kedua, soal argumentasi substansi, karena sebenarnya putusan-putusan terdahulu tidak pernah membahas substansi pasal 6A ayat 2 dan pasal 222, maka yang ke-31 ini akan membahas substansi. Dulu itu semua legal standing, open legal policy dan segala macam. Nah, karena MK takut. Apa ketakutan MK? Real di pasal 6A ayat 2 yang saya sebut itu tidak ada ambang batas pencalonan presiden. Secara teoritik di dalam sistem presidensial tidak ada yang namanya ambang batas pencalonan presiden. Yang ada itu, catat baik-baik, adalah ambang batas kemenangan menjadi presiden. Yang dalam kurung kalau di bahasa Inggris kan adalah presidensial threshold. Kita semua dari DPR, Presiden, MK, teman-teman media, teman-teman akademisi sering salah menggunakan istilah ini. Kalau presidensial threshold itu makna bahasa Indonesianya adalah ambang batas pencalonan seseorang terpilih menjadi presiden. Di mana diatur di Undang-Undang Dasar ada 6A ayat 3. 50% plus 1 dengan sebaran setengah jumlah provinsi yang isinya kemenangannya 20%. Itu ambang batas menjadi presiden, presidensial threshold. Kalau kita mau menggunakan ke-Inggris-Inggrisan ambang batas pencalonan presiden itu, maka kalau diinggriskan presidential candidacy threshold. Istilah ini nggak ada di dunia. Coba deh cari di dalam sistem presidensial. Tapi berkat negara kita tercinta, ada juga yang niru jadi. Satu-satunya Indonesia yang memakai, ditiru oleh Turki. Jadi ada yang hebat negara kita ini dikit ya. Ada yang niru. Sebelumnya tidak ada yang sistem presidensial meniru ambang batas pencalonan presiden. Tidak ada. Amerika, jangan salah, calonnya tidak pernah dua. Sejak kapan Amerika calon presidennya lebih dari dua? Sejak dahulu. Obama yang sedang beken-beken ketika itu tahun 2004 atau berapa itu lawannya itu 21 orang. Rusia yang diktatorship 5 lawan Putin itu. Indonesia berarti lebih lagi dari Putin itu. Dan harus diingat ambang batas pencalonan presiden itu adalah rekayasa politik. Politik rekayasa. Agar seseorang bisa terpilih jadi presiden, agar partai tertentu tetap dominan di parlemen. Politik rekayasa. Ini yang disebut electoral competitiveness. Merekayasa kompetisi agar hasil elektoral bisa ditentukan. Nah, ini yang mau didobrak oleh teman-teman partai buruh dan teman-teman masyarakat sipil. Kalau kita diberi kesempatan oleh MK untuk bertarung teori dan praktik kepemiluan
Di dalam sidang MK kita akan membuktikan bahwa ini praktik tidak benar. Nah, selama ini MK menghindar, sorry teman-teman, ini open legal policy dibahas saja di parlemen. Nah, sekarang tidak bisa menghindar. Kalau mereka menghindar, kita akan tanyakan kenapa waktu putusan 112 Anda tidak menggunakan konsep open legal policy. Berarti Anda tidak adil, memang sengaja menghindar. Nah, ini satu-satunya bagi saya kesempatan untuk membahas substansi soal ambang batas pencalonan presiden bersama teman-teman Partai Buruh di sidang Mahkamah Konstitusi yang bisa disaksikan mata umum. Saya mau menghimbau, ini bukan soal Partai Buruh saja, bukan soal Amar, Temis, Ferry Amsari, Agir, dan teman-teman masyarakat sipil. Ini soal kita semua. Kalau teman-teman tidak suka si A, si B, si C, maka harusnya ada alternatif si D, si E, si F. Bahkan di beberapa negara sistem presidensial, calon presiden itu bisa menulis namanya di kertas suara menjelang hari pemilihan umum. Nih, tiba-tiba Ferry Amsari mau bersaing dengan Najwa Shihab pilihan Partai Buruh ya. Saya tulis sendiri nama saya, Ferry Amsari. Boleh dipilih. Boleh dipilih, tapi pasti tidak menang. Karena memang bukan itu soalnya. Soalnya adalah kemerdekaan seseorang untuk mendapatkan kesempatan yang sama, untuk mencalonkan diri, untuk dapat dipilih dan memilih. Indonesia menjamin itu di Undang-Undang Dasar, praktiknya tidak dilakukan. Praktiknya ada kebrutalan pasal 2222 Undang-Undang Pemilu. Jadi jangan pernah bermimpi teman-teman media memiliki calon presiden kalau pasal ini ada. Saya dulu pernah berkata, sudah cukup lama tuh, 5 tahun sudah, ngomong di salah satu media, saya bilang kalau ada anak-anak Indonesia Timur sedang bermimpi waktu TK, ditanya guru TK-nya, anak-anak kalau gede mau jadi apa? Bukan bung gede di belakang ya. Kalau besar mau jadi apa? Lalu ada anak TK yang menjawab, saya mau jadi presiden bu. Maka gurunya wajib menjawab berdasarkan Undang-Undang Dasar dan putusan MK, kubur mimpi Muna. Karena masih ada ambang batas pencalonan presiden. Engkau di timur tidak akan pernah jadi presiden. Jangan gurunya bilang, bagus nah cita-citamu tinggi. Karena masih ada ambang batas, cita-citanya akan terkubur. Pasal ambang batas ini adalah pasal yang selain mengkhianati Undang-Undang Dasar juga mengkhianati mimpi-mimpi anak-anak Indonesia. Jadi teman-teman, ini pasal yang harus kita perjuangkan bersama. Bantu kami, bantu teman-teman Partai Buruh untuk menghapuskan pasal yang mengkhianati konstitusi. Saya pikir itu responnya. Kasih. Saya sedikit ya tentang legal standing Partai Buruh udah teruji kan, uji formil Undang-Undang Cipta Kerja udah dibolehkan. Karena waktu itu Pak Arief Hidayat sebagai salah satu hakim Mahkamah Konstitusi mengatakan sepanjang dia belum menjadi partai politik di parlemen yang ikut membahas satu produk undang-undang maka boleh. Apalagi Partai Buruh menurut hakim Mahkamah Konstitusi bagian dari kelanjutan kelas-kelas kelompok serikat buruh, serikat petani. Jadi udah teruji. Jadi kalau ini dinyatakan tidak boleh, loh, kenapa di Undang-Undang Cipta Kerja boleh? Jadi insya Allah kita yakin boleh. Yang kedua tadi sempat disinggung kalau nggak salah Bang Ferry, Partai Umat dan Partai PKS ya, yang 2 kali PKS gagal karena saya tanya Agif, waktu itu 2 partai ini belum dinyatakan resmi sebagai peserta pemilu. Kalau sekarang kan alhamdulillah dengan doa kawan-kawan dan kerja keras kita semua sudah dinyatakan peserta pemilu. Jadi kami berkeyakinan seperti Bang Ferry dan Bang Agif dan kawan-kawan yang lain tadi sampaikan bahasa hukum legal standing insya Allah bisa. Pokoknya legal standing dulu, baru masuk yang kedua, lawan open legal policy dulu. Nah baru yang ketiga tadi itu, mari kita berdebat. Nah apalagi kalau DPR nggak datang, pemerintah nggak datang, kita lawan lagi. Ya sekarang kan pemerintah dan DPR nggak datang. Jadi itu yang kami berkeyakinan terhadap legal standing Partai Buruh bisa 3 paket undang-undang demokrasi terpimpin, undang-undang Cipta Kerja, undang-undang presidensial threshold terkait presidensial threshold, undang-undang terkait parliamentary threshold. Ini demokrasi terpimpin harus dihancurkan. Ditambah lagi undang-undang kesehatan, hak rakyat untuk sehat hilang, akan balik lagi orang miskin dilarang sakit. Kami akan kampanye. Nanti gue mau ini romans jalan kaki dari Surabaya ke Jakarta. Jadi kita jalan begitu jalan kaki. Kita sebar rakyat pokoknya.
Ya kayak kuno lah kayak gitu-gitu partai buruh jago lah buat apa sekarang yang membedakan. Harus diajak. Yang penting masyarakat sipil. Makanya ini bukan gugatan partai buruh, ini adalah gugatan partai buruh dan masyarakat sipil. Kira-kira demikian. Saya sedikit menambahkan karena waktunya juga terbatas ya, soal Jumat. Jadi ini pesan ya, bukan dari kantor Amar ataupun bukan dalam konteks kuasa hukum. Saya penggiat, saya golput di 2019. Jadi banyak golput di 2019 yang salah satu alasannya adalah karena nggak ada calon yang betul-betul mereka idamkan. Karena sistem politiknya nggak mungkin mereka mengajukan calon yang mereka inginkan yang sesuai dengan isu-isu mereka, isu kerakyatan misalnya. Jadi kalau kita ingin pemilu yang betul-betul partisipatif, gitu ya, kemudian let's say ingin supaya angka golputnya kecil, ya ini salah satu solusinya, gitu. Dan saya golput juga waktu itu mengeluarkan maklumat saya golput namanya. Itu salah satu rekomendasi dari saya golput adalah penghapusan presidential threshold. Jadi ini juga misi tidak hanya partai buruh, tapi misi-misi orang yang golput, kelompok masyarakat sipil manapun gitu. Dan kalau kita lihat dari 30 itu berbagai macam rentang ideologi dan pilihan politik ya, aktor-aktornya, dan itu juga menolak presidential threshold. Dan dalam kesempatan ini kami juga ingin mengumumkan, ayo kita bergabung. Silakan jadi minggu depan kita akan daftar, silakan jadi pihak terkait ataupun mengajukan permohonan baru dan seterusnya, ataupun bersama kita di berbagai kota untuk kampanye menghapus presidensial threshold ini. Dan ternyata yang menarik juga bagi saya adalah ini juga fakta tersendiri yang berbeda. Ini bukannya membuka aib partai buruh, tapi ini akan masuk dalam argumentasi Bung Iqbal. Ternyata sebagian anggota partai buruh ketika ada gestur bahwa yang akan dipilih oleh salah satu kandidat partai buruh adalah pendukung cipta kerja, ketika itu adalah Ganjar, ya, reaksinya luar biasa di partai buruh, di internal, bahkan sampai ada yang mengundurkan diri. Banyak yang mengundurkan diri. Kami tidak jadi ikut partai buruh, kami tidak jadi caleg melalui partai buruh. Makanya di dalam permohonan ini ada 3 pemohonnya, insya Allah. Satu presiden partai, gitu ya, dari partai buruhnya sendiri. Kedua ada perorangan mantan caleg, mantan bacalek partai buruh yang mengundurkan diri karena partai buruh nggak bisa mencalonkan calon alternatif, gitu, yang menolak cipta kerja. Ada 2 orang. Jadi 3 pemohon kita, 2 orang itu mundur menjadi caleg karena partai buruh nggak bisa mencalonkan presiden alternatif. Jadi ini menurut saya menjadi pembeda dan sangat menarik. Dan terima kasih juga kepada teman-teman partai buruh, Bung Iqbal juga menerima kritik di internalnya gitu. Ada yang mengundurkan diri tapi tetap diakomodir menjadi penggugat dalam permohonan ini. Terima kasih. Ya, kalau saya rasa karena keterbatasan waktu, mau sholat Jumat, kita sudahi press conference-nya. Jika mungkin ada yang ingin wawancara doorstop, silakan atur waktunya gitu, personal ataupun setelah sholat Jumat, silakan. Saya kembalikan kepada Angga ya untuk mengingatkan juga kapan pendaftaran dan kita akan undang kembali nanti. Ya, terima kasih rekan-rekan. Dan terima kasih kawan-kawan jurnalis maupun media. Kami ingin menyampaikan bahwa pendaftaran permohonan judicial review presidential threshold akan kami daftarkan minggu depan, hari Kamis tanggal 20 Juli. Yang tadi sudah disebut Bung Said juga akan disertai dengan aksi, dan harapannya juga mengundang kawan-kawan media untuk kembali hadir. Nanti undangannya juga akan dikirimkan kemudian. Dan sampai sini saja konferensi pers kali ini, menutup tadi Bung Said dan Bang Ferry. Yang penting presidensial threshold-nya dihapus. Terima kasih, selamat siang kawan-kawan media. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.